Puji nama Tuhan Bapak Ibu, Shalom. Saya percaya pagi hari ini kita bangun, kita menyaksikan kebaikan Tuhan, kita boleh sehat. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Yuk, mari saya ajak kita semua untuk segera mulai ibadah online kita pada minggu pagi ini. Saya ajak kita semua untuk tundukkan kepala, kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau baik, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Tidak pernah habis kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyaksikan, kami merasakan, bahkan kami mengecap dengan lidah kami betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah situasi seperti ini, ajar kami untuk selalu mengucap syukur. Terlepas dari apapun yang terjadi, kami mau tetap berkata, Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami akan mulai ibadah online kami. Kami tahu Tuhan juga ada dimanapun kami berada. Di rumah, di tempat ini, dimanapun yang kami ikut dalam ibadah online ini, Tuhan juga hadir. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Mari katakan pujian ini. Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Allah, Kau tahu rencanamu yang ada padaku. Kau telah sediakan, bukanlah rancangan yang jahat, namun membawa kebaikan. Segala yang terjadi untuk membawa kami lebih mendekatmu. Selalu segala yang terjadi biar membuat mengingat akanmu. Ya Allah, Kau tahu rancanganmu yang ada padaku. Kau telah sediakan, bukanlah rancangan yang jahat, namun membawa kebaikan. Segala yang terjadi untuk membawakanku lebih mendekatmu. Segala yang terjadi biar membuatkanku mengingat akanmu. Oh, segala yang terjadi untuk membawakanku lebih mendekatmu. Segala yang terjadi, segala yang terjadi untuk membawakanku lebih mendekatmu. Selalu segala yang terjadi biar membuatkanku mengingat akanmu. Mari biar musik naikkan pujian ini Bapak Ibu. Kita merenung atas segala semua yang terjadi, yang kita hadapi, yang kita alami. Satu hal Tuhan yang kami tahu, Tuhan, semua yang terjadi dalam kehidupan kami itu membawa kami lebih mendekat kepadamu, lebih percaya kepadamu Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang terjadi. Kami naikkan syukur kami. Kami naikkan syukur kami naikkan pujian kami karena Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari naikkan pujian ini sama-sama Bapak Ibu, katakan segala yang terjadi. Segala yang terjadi untuk membawa kami lebih mendekati. Selalu segala yang terjadi membuat kami mengingat. Mari sekali lagi segala yang terjadi. Segala yang terjadi untuk membawa kami lebih mendekat. Selalu segala yang terjadi biar membuat aku. Mari Bapak Ibu yang di rumah, mari sambil mengangkat tanganmu sungguh-sungguh dan katakan segala yang terjadi. Segala yang terjadi untuk membawakanku lebih mendekatmu. Selalu segala yang terjadi biar membuatkanku mengingat segala yang terjadi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Waktunya kami menaikkan syukur kami Tuhan atas segala yang terjadi. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami disertai, kami dijagai, kami diberkati oleh Tuhan. Kami dipelihara oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Allah yang layak, Allah yang layak. Engkau tidak pernah tertidur, Engkau tidak pernah terlelap. Engkau selalu menjagai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tiara lama, sandara lama, ya lama. Kami tetap percaya padamu. Ralama, ya ralama, ya ralama, ya ralama, ya ralama, ya. Atas semua yang boleh kami alami, kami tetap memikirkan apa yang patut kami pikirkan. Kami tetap memikirkan kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus. Karena Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk selalu memikirkan yang benar Tuhan, untuk memikirkan perkara-perkara Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
hati. Aku khawatir kalut di hatiku. Ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu. Mari sekali lagi semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu, pikirkan semua itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan dan patut dipuji. Biarlah kami memikirkan hal-hal itu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Salam Bapak Ibu yang Tuhan berkati. Kita bersyukur hari ini kita ada di tahun 2022 dan selamat datang di tahun ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan terus pimpin dan berkati kami. Dan sekarang dalam ibadah ini Tuhan yang berbicara atas kami. Kami merindukan firman yang terus membimbing kami. Kami merindukan firman yang menjadi kekuatan kami. Kami merindukan firman menjadi suluh buat hidup kami. Supaya kami tetap kuat berjalan menuju kehendak Allah. Karena itu berbicaralah kepada kami dan berkati kami lewat pemberitaan firman hari ini. Berkati hamba-Mu untuk memberkati kami semua. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan kami dikuatkan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur buat Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, hari ini memulai tahun ini, saya ingin membawa kita untuk belajar bersama-sama mengerti rencana Allah di dalam kehidupan kita. Dan saya akan mengambil nas firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Kejadian pasal 12. Kita mau belajar kepada Abraham yang nanti tentunya akan menjadi berkat buat kita di masa-masa sekarang ini. Kepada kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ke 3 yang sering kita baca, kita akan mencoba merenungkan kembali ayat ini sehingga nanti menjadi berkat buat kita orang-orang percaya. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku, Allah, akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku, Allah, akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang akan mengutuk engkau, dan kamu dan semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kepada Abraham, kalau kita membaca ayat-ayat ini, Abraham dipanggil tidak saja diberkati dan memiliki nama besar serta diberi otoritas terhadap dirinya, tetapi pada bagian yang pertama Abraham dipanggil untuk mendesain, menciptakan bangsa yang besar menurut kehendak Allah. Sekali lagi, Abraham dipanggil tidak saja untuk diselamatkan, diberkati, namanya termasyhur dan punya otoritas dan perlindungan ilahi. Tetapi Abraham dipanggil Allah untuk menciptakan sebuah bangsa, umat pilihan Allah. Ini rencana Allah kepada Abraham. Saya berharap kita semua masuk pada tahun 2022 ini, kita belajar seperti Allah. Cara kerja kita, yaitu segala sesuatu dalam perencanaan. Bukan kerja asal kerja, bukan melayani asal melayani, tapi kerja dalam sebuah planning, dalam sebuah perencanaan, seperti Allah memanggil Abraham. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, saya ingin membawa kita kepada sebuah sejarah. Pada akhirnya Abraham mengikuti semua rencana Allah. Tetapi Abraham sebagai manusia juga ada kalanya dia bimbang dan ragu karena waktu yang cukup panjang menjadi bangsa yang besar itu belum juga tergenapi karena Abraham belum memiliki seorang keturunan. Itu sebabnya pada pasal 15 Abraham berkata begini kepada hambanya yang namanya Eliezer. Aku akan mati dan aku tidak punya anak. Nanti yang menjadi ahli warisku adalah Eliezer,
seorang pegawai hambaku itu. Abraham sampaikan itu kepada Allah dalam sebuah perenungan. Tetapi Alkitab berkata Allah hadir di sana di saat Abraham berbicara demikian. Dan Allah berkata, tidak. Aku harus memberkati engkau. Keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit. Wow, luar biasa. Demikian waktu berjalan, Alkitab berkata Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Dan dari Yakublah muncul sebuah keturunan anak cucu menjadi 73 orang di dalam kitab Kejadian dikatakan di sana. Ada 73 orang anak-anak Yakub yang saat itu dalam keadaan dilanda kelaparan, dan Yakub mengizinkan anak-anaknya untuk mencari kehidupan ke Mesir. Dan Alkitab mengatakan Yakub bersama dengan anak cucunya berada di tanah Gosen di Kejadian pasal yang ke-46. Dan dia bercocok tanam di sana. Alkitab berkata dia diberkati, beranak, terus beranak cucu dan semakin banyak. Alkitab berkata pada Keluaran pasal 1 ayat 7 bahwa keturunan Yakub yang disebut orang Israel, orang Ibrani itu bertambah banyak di Mesir dan jumlahnya tidak terhitung. Dan pada pasal yang Bilangan pasal 1 ayat 45 dikatakan orang Israel yang selama 430 tahun tinggal di Mesir jumlahnya 600.000 lebih yang dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir. Saudara bisa bayangkan ya, dari Abraham suami istri dalam waktu yang cukup lama 25 tahun baru muncul Ishak. Ishak pada Yakub, dan dari Yakub muncul 73 orang berada di Mesir dan menjadi sebuah bangsa yang besar yang dipimpin oleh Musa setelah sekian lama. Perhatikan kitab Kejadian pasal yang ke-12. Tuhan berkata begini, keturunan kamu Bram akan menjadi bangsa yang besar. Perhatikan pada pasal yang ke-12 yang tadi kita baca dalam kitab Kejadian. Bahwa pada ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Abraham dipanggil oleh Allah. Tidak saja diberkati secara finansial. Tetapi rencana Allah lewat Abraham. Kamu akan mendesain sebuah bangsa yang besar. Bangsa milik kepunyaan Allah, bangsa kesayangan Allah, yaitu bangsa Israel. Kurang lebih ada 500-600 tahun berikutnya. Bangsa itu dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Saudara yang Tuhan kasihi, dari kronologis cerita Abraham berkaitan dengan panggilan Allah pada diri Abraham, dalam sebuah rentetan yang begitu hebat dan ajaib, maka hari ini saya mengajak kita belajar beberapa hal penting yang kita akan pahami bersama supaya di tahun ini Bapak Ibu kita mau belajar hidup dan belajar bekerja, belajar melayani sebagaimana Allah mengajar kita. Mari kita pahami ini. Jadi sekali lagi, Abraham dipanggil untuk menciptakan sebuah bangsa yang besar. Dan itu tergenapi dan Musa memimpin selanjutnya. Apa yang kita pelajari dari kisah Abraham yang dari dua pribadi, Abraham dan istri, sehingga menjadi sebuah bangsa yang besar. Yang kita mau pelajari yang pertama, perhatikan baik-baik, bahwa Allah itu kalau bekerja selalu dengan sebuah perencanaan. Mari perhatikan. Sekali lagi ya, yang pertama, bahwa Allah bekerja
selalu dengan sebuah perencanaan. Allah bukan Allah yang bekerja tanpa sebuah perencanaan. Perhatikan beberapa hal penting. Kisah dalam Alkitab. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan punya rencana. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Itu perencanaan misi penyelamatan. Pada waktu Adam jatuh dalam dosa, Allah punya rencana penyelamatan yang besar, yang pada akhirnya Yesus hadir dan digenapi dalam Yesus Kristus. Betul? Mari kita paham ini. Mari kita paham. Terus perhatikan contoh berikutnya. Pada waktu Israel ada di Mesir 430 tahun. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga, Tuhan berkata kepada Musa, pimpinlah umatku dan bawalah ke sebuah negeri yang penuh dengan berkat susu dan madu, berkat berkelimpahan. Ada sebuah perencanaan yang besar. Perhatikan para nabi berbicara perencanaan tentang kelahiran Yesus Kristus. Yesaya berbicara, Nabi Mika berbicara, Yeremia berbicara, Daud berbicara, sebuah perencanaan planning Allah berkaitan dengan masa depan penyelamatan. Yesus berbicara kepada para murid-muridnya. Setelah kamu diselamatkan, sekarang pergilah kamu. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jangkau dunia bagi Kristus. Jangkau dunia diselamatkan. Semua bicara penyelamatan dalam waktu perencanaan ilahi. Dan kita sekarang ada di dalamnya. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, sebentar lagi saya harus pergi ke rumah Bapa. Jangan gelisah hatimu. Yohanes pasal yang ke-14. Nanti aku menyediakan tempat bagimu. Kalau tempat sudah selesai, aku akan datang memanggil kamu dan mengajak kamu ke rumah itu yang kubuat. Dan Alkitab berkata, di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus waktu masih hidup bersama murid-muridnya, dia sudah berpikir merancangkan sebuah masa depan. Hidup bersama murid-muridnya dalam sebuah kekekalan. Jadi Alkitab mengajar kepada kita bahwa hidup yang benar adalah hidup dalam sebuah perencanaan. Hidup yang benar adalah hidup dalam sebuah planning. Bukan hidup tanpa sebuah planning dan tujuan. Allah bekerja dengan cara demikian. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, apakah planning Anda di tahun 2022? Saudara mungkin berkata begini, bagaimana kita memplanningkan tahun 2022? Orang 2022 saja kondisinya belum jelas, begitu ya? Oke. Bagaimana memplanningkan 2022 dengan program perencanaan? Orang Indonesia saja masih dalam gejolak yang belum menentu. Kalau saya tanya pada para pemimpin gereja, saya bertanya kepada para pemimpin rumah tangga, saya bertanya kepada para pemimpin komisi di gereja, apa planning Anda tahun 2022? Mungkin Anda berkata begini, saya mengalir sajalah bagaimana roh Tuhan bekerja, karena tahun ini juga belum tentu seperti apa kondisinya. Dengar baik, ini penting. Apakah Abraham dipanggil dalam kondisi baik-baik? Apakah Abraham dipanggil dalam kondisi yang tidak ada persoalan? Apakah Musa dipanggil dalam kondisi yang enak dan baik-baik? Apakah murid-murid dipanggil mengerjakan amanat agung dalam kondisi dunia yang baik-baik? Tidak. Tidak. Perhatikan panggilan Abraham. Kamu Abraham dipanggil. Kemana? Belum tentu tempatnya di mana. Itu sebabnya kita berkata, Abraham pindah ke kota Ai, Abraham pindah ke kota-kota dekat Betel dan lain sebagainya. Jadi kita diajar oleh Alkitab, bukan kalau situasi baik, kita baru punya program planning dan rencana. Tidak.
Kondisi baik tidak baik, kita harus punya planning, perencanaan. Itulah cara kerja Allah di dalam Alkitab. Sebabnya rekan-rekan, hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu, jemaat yang Tuhan kasihi, tahun ini mari kita pandang tahun yang terberkati. Tahun yang membuat kita membuat rencana program yang baik. Tahun membuat kita memplanningkan sesuatu. Terus saudara bilang, tapi kan situasi belum jelas. Jangan bicara situasi. Dunia ini selalu berubah-ubah. Dunia ini tidak tetap. Dunia ini sedang hancur, sedang rusak, sedang lenyap dengan segala keinginannya. Kalau nunggu dunia ini baik-baik, nunggu keadaan situasi baik-baik, kita nggak akan memplanningkan sesuatu. Tuhan itu suka bekerja dengan cara yang terencana. Hari ini Bapak Ibu rencanakan program hidupmu buat masa depanmu. Pasti saudara akan berbahagia. Coba sekarang kita berpikir begini ya. Kalau seorang anak Tuhan, seorang aktivis bertanya kepada gembalanya, Pak Gembala, tahun ini program kita seperti apa ya? Planning kita seperti apa tahun 2022? Terus gembalanya bilang begini, aduh kita nggak usah punya program lah, situasinya belum baik. Kira-kira gimana respon aktivis jemaat yang bertanya begitu? Bertambah semangat atau bertambah loyo dalam pelayanan? Kalau seorang istri atau anak bertanya kepada kepala rumah tangga, seorang bapak bertanya begini, P, tahun ini kita punya rencana apa, planning apa? Sudahlah nggak tahulah, situasi belum jelas. Apakah seorang istri, seorang anak akan bergairah mendengar jawaban itu? Tentunya tidak. Tapi kalau seorang bapak ditanya sama istri dan anaknya berkata, Pi, kita punya program apa? Dan kita berkata begini, tahun ini sekalipun dunia belum jelas, kita punya program begini, dan percayalah Tuhan menyertai kita. Maka istri dan anak akan berkata, saya setuju, dukung papi. Pasti begitu. Kalau seorang gembala berkata kepada jemaat dan berkata, sekalipun kondisi situasi belum menentu, tetap kita punya program buka gereja, tetap kita punya program bertambah jiwa, tetap punya program kita menginjil dan melakukan pekerjaan misi. Jemaat akan bersemangat dan mereka akan berkata, hebat. Itu saudara ya. Itu sebabnya hari ini siapapun kita, mari kita belajar kepada Alkitab. Bahwa Allah itu bekerja dalam sebuah planning, perencanaan. Itu hebatnya Allah kita. Yang kedua, yang kita perlu pelajari dari kisah Abraham, bahwa rencana Allah itu tidak bisa digagalkan oleh sebuah situasi dan keadaan apapun sebenarnya. Perhatikan baik-baik. Abraham dipanggil, Tuhan berkata menjadi bangsa yang besar. Sebuah proses yang panjang. Abraham sendiri juga bimbang. Ini kira-kira Tuhan genapi enggak? Tuhan teguhkan Abraham pasal 15 pasti tergenapi. Betul? Ya. Di zaman Yakub. Ini kondisi kelaparan, kita akan mati semua. Gimana caranya? Perhatikan baik-baik. Pergi ke Mesir, diterima oleh Mesir dan dipelihara oleh anaknya yang keempat. Anak Abraham keempat, cucu Abraham keempat. Siapa? Yusuf. Kelaparan boleh menghampiri. Kebimbangan boleh menghampiri. Tapi proses rencana Allah tidak bisa digagalkan. Pada waktu Israel ada di Mesir, Firaun berkata, wow, orang-orang Ibrani kalau dibiarkan bertambah banyak. Dan kita orang Mesir akan kalah dalam peperangan akhirnya nanti. Karena aku akan memerintahkan kepada para bidan, supaya anak-anak yang lahir, bidan datang terlambat saja. Atau kalau menolong, bagaimana cara anak yang lahir laki-laki itu? Dibunuh saja. Supaya tidak lahir anak laki-laki akan menjadi orang-orang Ibrani yang kuat dan perkasa pada akhirnya mengalahkan kita orang Mesir. Firaun memerintahkan itu.
Tetapi Alkitab berkata bahwa anak-anak yang lahir, Alkitab berkata menjadi kuat dan ibunya pun menjadi kuat. Dan orang-orang Ibrani, wanita-wanita Ibrani yang melahirkan seorang anak-anak laki-laki yang hebat dan perkasa itu. Saudara yang Tuhan kasihi, akhirnya pembunuhan berjalan, ya berjalan. Dan Tuhan dengan caranya membuat Musa si bayi kecil itu dihanyutkan di sungai Nil. Dan ditemukan oleh putri seorang raja Fir'aun. Dan akhirnya dibawa ke istana dan dibesarkan. Dan pada akhirnya Musa yang memimpin Israel keluar dari Mesir. Perhatikan, ada rencana jahat dari siapa? Dari Fir'aun. Tetapi tidak bisa dibatalkan rencana Allah menjadi sebuah bangsa yang besar. Namanya bangsa pilihan Allah, bangsa Ibrani, bangsa Israel. Tidak bisa digagalkan. Pada akhirnya jumlah mereka semakin besar. Rencana Allah tidak bisa digagalkan, dibatalkan oleh siapapun juga. Perhatikan baik-baik. Pada waktu Yesus lahir, apa rencana kuasa kegelapan? Herodes berkata, semua anak laki-laki di bawah umur 2 tahun dibunuh. Supaya Kristus yang disebut Raja orang Yahudi itu ikut terbunuh. Karena Herodes mendengarnya dari orang Majus. Dan dari Parli An-Nujum semuanya itu. Tetapi Tuhan membawa Yesus, Maria dan Yusuf ke Mesir. Dan akhirnya Yesus, Yusuf, Maria kembali ke Israel setelah Herodes meninggal. Ada rencana-rencana si jahat membatalkan rencana Allah. Tetapi Alkitab berkata tidak bisa dibatalkan, digagalkan oleh siapapun juga. Setelah Yesus 30 tahun ada di bumi, terus dia mulai melayani Tuhan dengan doa dan puasa. 40 hari 40 malam, Alkitab berkata iblis datang menghampirinya dan menawarkan segala rayuannya supaya misi penyelamatan itu gagal. Tetapi iblis yang mencoba menggagalkan misi penyelamatan itu terkalahkan. Saudara dengar baik. Kalau gereja karena sebuah pergumulan, tantangan, aniaya menjadi tidak berjalan, maka gereja tidak sampai ke Indonesia. Ada banyak undang-undang yang mencoba untuk mempersempit gereja, bahkan melarang gereja. Tapi tidak ada satupun yang bisa menghambat pekerjaan Allah. Jadi yang namanya rencana Allah itu tidak bisa digagalkan oleh siapapun juga. Sekalipun manusia kuasa kegelapan mencoba merancangkan menggagalkannya. Mari kita mengerti itu. Dan saya percaya bahwa kalau Allah bekerja dalam hidupmu, merancangkan dalam sesuatu dalam hidupmu, percayalah Tuhan sanggup mengerjakan atas hidupmu. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan itu bekerja dengan sebuah perencanaan yang keren. Dan perencanaan Allah itu tidak pernah batal, digagalkan oleh karena sebuah situasi atau kuasa manapun yang mencoba untuk menggagalkannya. Ini hebatnya pekerjaan Allah bagi kita, buat gereja Tuhan. Mari kita paham. Yang ketiga, yang terakhir, saya mau sampaikan begini. Allah bekerja dalam rencananya yang tidak pernah gagal itu. Dia pakai kita orang-orang pilihannya. Mari kita pahami ini. Sekali lagi, yang ketiga perhatikan. Allah bekerja memplanning rencananya yang tidak pernah gagal itu memakai kita. Tadi sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Allah membuat bangsa yang besar itu memakai Abraham. Allah membebaskan bangsa yang besar dari Mesir. Memakai siapa? Musa. Allah menegur Ahab dan ingin mengembalikan hati orang Israel kepada Allah dan jangan kepada ilah. Allah pakai siapa? Pakai Elia.
Allah ingin memperbaiki kerajaan Israel yang porak-poranda itu. Pakai siapa? Pakai Daud. Allah ingin supaya Injil kerajaan sampai ke ujung bumi. Pakai siapa? Pakai para rasul. Dan Allah ingin supaya pekerjaan tetap nyata di bumi sampai hari ini. Pakai siapa? Pakai kita orang-orang percaya. Wow. Jadi sekali lagi rekan-rekan, anak-anak Tuhan, hamba Tuhan dan jemaat. Allah bekerja dalam rencananya. Itu enggak pakai kayu batu, enggak pakai binatang, enggak pakai tumbuhan. Allah selalu pakai orang-orang pilihannya. Dan orang-orang pilihannya itu adalah saudara dan saya. Mari kita pahami ini. Keren, ini luar biasa. Jadi mari kita berpikir begini. Tahun 2022 Allah pakai saya, Allah akan memberkati saya dalam planningnya, dan apa yang direncanakan oleh Allah dalam hidup saya tidak akan ada seorang pun yang bisa membatalkannya. Tidak ada kuasa manapun yang bisa menghalanginya. Kalau Allah dalam rencananya memakai saya, maka rencana itu akan diberkati oleh Allah. Pakai siapakah misi penyelamatan Yesus Kristus? Pakai Maria dan pakai Yusuf. Pakai siapakah Tuhan memperbesar kerajaannya? Pakai saudara dan saya. Pakai siapakah tahun ini Tuhan menanam gerejanya banyak di daerah-daerah? Pakai saudara dan saya. Pakai siapakah tahun ini Allah merancangkan supaya hidup kita memberkati banyak orang? Pakai saudara dan saya. Pakai siapakah tahun ini? Kalau Allah ingin menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, orang buta, orang tuli. Pakai saya dan saudara. Mari kita pahami itu. Itulah sebabnya Tuhan mengajar kita. Immanuel, Allah yang menyertai kita. Karena itu Bapak Ibu yang Tuhan kasih, tahun ini mari kita mengimani, mempercayai bahwa Allah bekerja dalam rencananya memakai setiap kita semuanya. Saya tahun ini punya banyak rencana. Baik secara keluarga, saya bersama keluarga sudah merancangkan tahun ini. Apa yang saya harus kerjakan, apa yang akan saya capai dan keluarga tahun ini. Di gereja lokal di mana saya menggembalakan sama. Saya sudah mendesain apa yang akan saya rancangkan tahun ini. Apa yang Tuhan rancangkan buat keluarga, buat gereja saya tahun ini. Dan saya percaya dengan cara Tuhan, pasti Tuhan tolong dan berkati pekerjaannya. Karena itu mari kita belajar melangkah dengan pasti. Bahwa panggilan kita tidak saja panggilan penyelamatan. Tapi ada juga rencana-rencana yang lain. Yang Tuhan siapkan buat hidup kita dan Tuhan pakai kita, dan rencana itu pasti tidak akan pernah gagal. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, itu sebabnya mari mengerti firman hari ini. Dan jangan ada seorang pun di antara kita tahun ini yang tidak punya planning. Dan jangan hidup ngeplow, jangan hidup asal apa adanya, jangan. Mari kita belajar seperti Allah bekerja dalam perencanaan yang hebat. Dan percayalah, Allah akan pakai kita semua untuk misi yang sama. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Dan yakinilah firman ini buat kita. Dan tahun ini, tahun yang hebat, Allah akan bekerja lewat hidup kita dalam rencananya. Dan pasti Allah menggenapinya. Tuhan memberkati, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, berterima kasih buat hari ini. Buat firman yang hidup. Firman yang luar biasa mengajar kami. Untuk kami bekerja sebagaimana Allah bekerja. Memplaningkan sesuatu, merancangkan sesuatu. Dan Allah bekerja di dalamnya. Dan Allah bekerja lewat hidup kami orang-orang percaya untuk menggenapi pekerjaannya. Baik di rumah tangga kami, baik pribadi lepas pribadi, di perusahaan usaha kami, di studi kami, maupun di pelayanan kami. Ajar kami mengerti firman hari ini. Supaya firman ini memberkati kami tahun ini dan kami hidup di dalamnya. Berkati kami semua.
berikan hikmat pewahyuan, supaya hari-hari ini bersama gereja di mana kami beribadah melayani, bersama keluarga di mana kami berada, kami boleh mempelenggarkan, mengerti rencana Allah dalam rencana gereja, keluarga masa depan kami, yang di dalamnya Allah bekerja dengan luar biasa. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat firman yang hidup. Kami percaya firman-Mu indah buat hidup kami. Haleluya, bersama kita berkata, amin.